Alhamdulillah. Kalau masih takut mati tanda belum mau mati, Pak. Nah, salah satu cirinya orang takut mati itu biasanya belum mau mati. Orang mau mendekati mati nggak takut lagi mau mati. Nah, cuman begini Pak, kita kan nggak paham betul. Udah pernah mati belum? Belum ya. Khawatirnya gini, dulu Pak, waktu turun ke bumi, gitu, kita sungkan betul mau turun dulu. Sampai kadang-kadang mau keluar, kadang belum itu dari kandungan ibu itu. Begitu keluar di bumi, nangis kita. Kenapa? Melihat keadaan bumi begini, padahal di sana tadi alam sana itu nyaman, tenang. Nah begitu kita turun ke bumi, lahir ke bumi, nangis. Maka rata-rata bayi itu nangis Pak. Kenapa? Lupa dia keadaan di sana yang nyaman, yang enak di situ. Begitu melihat di bumi ini khawatir, takut. Nggak tahunya sudah besar kita, malah enak rupanya di bumi ini. Ya dah. Malah sudah dewasa, sudah tua, malah takut kita mau mati. Nah khawatirnya begitu, takut mati. Begitu kita mati, kenapa nggak dari dulu ya matinya? jadi itu Pak. Ya wajar, manusiawi lah namanya kita takut mati itu ya saya kira manusiawi lah. Gitu ya. Jadi kalau orang yang nggak takut mati itu gimana? Kalau persiapannya sudah lengkap. Kalau yang takut mati karena persiapannya belum lengkap. Ya. Nah, kalau persiapannya sudah lengkap, apa yang ditakutkan? Pelajari 3 zikir. Pertama zikir jahar dengan kalimat la ilaha illallah. Biasakan itu selama hidup. Kenapa? Karena kata Nabi itu matan nas bima ya'isubih. Manusia itu mati sesuai kebiasaan. Nah makanya dari dulu saya nganjurkan pengamalan dalam zikir yang kita sudah pelajari gitu ya. Selesai sholat zikir la ilaha illallah. Nggak cukup sami'na wa ta'na aja itu. Ini udah biasa sami'na wa ta'na, tapi kata kita selesai sholat. Begitu keluar masjid ngomongin orang, ngebully orang, ngebohongin orang, kan malu sendiri kita sama Allah. Nah, bukan itu tujuannya. Ya walaupun itu boleh-boleh saja. Tujuh gimana kembali ke Allah loh. La ilah gitu loh. Jangan malu-malu zikir la ilaha illallah itu. Itu jalan untuk selamat. Man qala la ilaha illallah akhiru kalami dakhala jannah kata Nabi. Siapa orang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Tapi enggak pernah kita lakukan itu loh. Kita sudah pelajari, kita sudah ini, tapi enggak mau kita lakukan itu. Ya dah. Nah itu tanggung jawab nanti di akhirat. Nah, sudah dipelajari tapi tidak diamalkan. Nanti kalau malaikat tanya, sudah Pak malaikat sudah saya ajarkan, tapi tanya sendiri diamal apa enggak itu. Itu. Nah itu kan. Nah, maka maksud saya itu ayo ya. Ini ajaran Rasul. Jaddidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan banyak nyebut la ilaha illallah. Kalau gemuruh zikir la ilaha illallah, insyaallah tentram Pak. Pengurusnya enggak bakal gentok-gentokan lagi enggak. Ya dah. Pengurusnya enggak mau berantem enggak. Ya, terpilih itu adalah ibadah. Enggak terpilih juga ibadah. Jangan enggak terpilih enggak datang ke masjid lagi. Nah, enggak itu. Nah, tapi sandarkan kepada Allah. La ilaha illallah. Itu ya. Nah, lalu kemudian itu namanya kita menggunakan kendaraan tadi, gitu ya. Persiapan pada zikir jahar. Yang kedua zikir khafi. Biasakan zikir dalam hati. Ya, begitu waktunya sampai lidah sudah tidak bisa ngomong, hanya satu-satunya hati yang bisa kita gunakan. Nggak tahu itu tenggelam. Lidah sudah keluh tak bisa ngomong, hati nggak biasa zikir. Apa zikir dalam hati? Selama hidup nggak pernah dipelajari, yang sudah pelajari nggak dibiasakan. Ujung-ujungnya hati kita nggak terarah ke sana, tenggelam lagi. Yang ketiga zikir anfusiyah.
Gunakan zikir anfusiyah, jadikan zikir anfusiyah sebagai penjaga pintu kematian. Nah, kenapa? Karena kalau padang mahsyar sudah gempa, angin ribut pun sudah datang, kiamat pasti terjadi. Padang mahsyar sudah gempa, gimana? Ini isyarat saja, ya. Dua jari di bawah pusat itu biasanya orang meninggal itu sudah goyang gini, nah, ya, yang di bawah pusatnya itu namanya padang mahsyar sudah gempa. Angin ribut sudah datang, napas sudah terengah-engah, itu angin ribut sudah datang. Nah, kalau nggak tahu zikir napasnya, zikir anfusiyahnya, pakai apa kita nyebrang? Ya. Maka ada yang mengatakan, ada yang membid'ahkan zikir, ada yang nggak mengatakan nggak ada dasar. Ya sudah, biarin aja mumpung masih hidup. Nanti kalau sedekat mati baru tahu pentingnya zikir tuh. Tapi gimana mau balik lagi, nggak bisa. Kata. Maka sekarang ini ditunjukkan oleh Allah, ditunjukkan oleh Rasul. Ini loh jalannya. Tapi mau nggak nerimanya? Mau nggak ngamalkan itu? Gitu. Kita ini kadang-kadang ya dihambat oleh nafsu kita, dihambat oleh pikiran kita sendiri, ujung-ujungnya kita tinggalkan, ujung-ujungnya habis waktu kita nggak bisa balik lagi. Tapi kan takut nggak takut, kalau dia sudah datang waktunya berangkat juga, Pak. Ini masalahnya, kita nggak bisa ngatur sendiri gitu ya, karena waktunya sudah ditentukan tadi. Maka saya bilang kita tidak dapat menghindar dari kematian. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri menghadapi pintu kematian. Itu yang bisa kita lakukan. Ya, masalahnya sekarang persiapannya sudah matang apa belum, mana? Nah, ini masalahnya. Orang mau pulang kampung aja, Pak, kalau mudik lebaran itu setahun sebelumnya sudah dipersiapkan. Kadang-kadang sudah ancang-ancang meminjam di koperasi misalnya begitu kan. Gara-gara mau pulang kampung itu. Itu saya itu. Kalau perlu pinjam koperasi itu kalau pulang kampung. Nah, belum lagi kalau mobilnya tune up dulu itu kan. Atau memang misalnya perlu dicet-cet lagi gitu. Persiapan matang. Pulang kampung itu pulang kampung, apalagi pulang ke akhirat. Jadi kalau takut mati itu manusiawi lah. Tapi kita tadi lagi saya katakan, takut nggak takut, kalau sudah waktunya pasti berangkat. Jadi kita tidak bisa tenggelam dalam ketakutan, tetapi harus berusaha bagaimana kita menghadapi pintu kematian itu. Hanya takut mati tanpa persiapan, konyol, Pak. Ada. Takut itu dibuktikan dengan persiapan. Pelajari zikirnya, bertanya kepada yang ahlinya, ikuti fatwanya, itu baru persiapan. Kalau fatwa tidak diikuti, kita nggak pernah tahu, ya artinya tenggelamlah kita di ketidaktahuan kita tadi.